Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Andi Muhammad Sadat selaku dosen pengampu mata kuliah Digital Marketing Strategi. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang Digital Marketing Strategi oleh brand VJ Studio yang kami pilih sebagai brand utama untuk meningkatkan Digital Marketing Strategi. Sebelumnya izin perkenalkan, di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Claudia Angelita, yang kedua ada Damar Wigunan, yang ketiga ada Felicia Azahra, dan yang terakhir saya sendiri yaitu Vika Sadila Zwina Kamila. Oke, dimulai dari latar belakang, VJ Studio didirikan pada tahun 2025 tahun ini oleh 3 orang anak pemuda yang berambisi memiliki brand identitas yang kuat. Nama VJ sendiri diambil dari bahasa Portugis yang artinya perjalanan. Ini merepresentasikan bahwa kisah dari pendirinya itu melambangkan sebuah perjalanan yang disalurkan melalui karya yang berhasil menjadi brand fashion lokal. Oke, mari kita bahas ke permasalahan yang dihadapi oleh brand VJ Studios. Yang pertama, brand VJ Studios masih memiliki jangkauan yang terbatas. Yang kedua, konsistensi kualitas dan kapasitas produksi juga masih belum maksimal. Lalu yang ketiga ada brand positioning yang belum kuat. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan project digital marketing strategi dari brand VJ Studios. Yang pertama, kami akan meningkatkan brand awareness dari brand VJ Studios. Yang kedua, kami akan membangun identitas digital seperti menyusun strategi untuk menyesuaikan konten yang sesuai dengan brand di digital marketing strategi. Lalu yang ketiga, kami akan mengoptimalkan sumber daya yang terbatas, seperti memanfaatkan platform sosial media dan marketplace untuk memberikan brand awareness kepada audiens. Lalu yang keempat, kami akan meningkatkan engagement dan interaksi konsumen. Oke, sebelumnya VJ Studios itu menghadirkan brand clothing atau pakaian yang memiliki desain trendy dan casual untuk dihadirkan kepada mahasiswa, terutama Gen Z. Oke, selanjutnya ada unique selling point atau unique selling proposition dari brand VJ Studios. Yang pertama, brand VJ Studios ini memakai strategi edisi terbatas. Lalu VJ Studios ini memiliki kualitas yang premium. VJ Studios menghadirkan desain yang oversized dan stylish untuk generasi anak muda. Lalu yang terakhir ada simple yet stylish. Dengan desain yang minimalis, VJ Studios terkesan eksklusif dan juga stylish modern, namun tetap terlihat elegan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada analisis pasar dan kompetitor digital. Yang pertama ada target pasar. Nah, VJ ini menyasar anak muda kreatif di Instagram dan TikTok yang mencari desain modern, personal, dan juga santai. Yang kedua, perilaku pasar digital. Anak muda lebih cepat kenal brand lewat video singkat melalui Reels atau TikTok. Yang ketiga, kompetitor digital. Nah, kompetitornya itu meliputi studio desain mapan dan juga freelancer murah di marketplace. Yang keempat, posisi saat ini. Jadi posisi VJ ini masih terbatas jangkauan, unggul di brand personal anak muda, namun lemah di tim, modal, dan juga promosi. Selanjutnya di sini ada analisis SWOT. Untuk strength-nya itu identitas brandnya jelas, produknya premium, dan juga harganya kompetitif. Untuk weakness-nya, brand awareness-nya rendah dan promosinya masih terbatas. Untuk opportunities-nya itu ada tren di e-commerce dan juga fashion digital, lalu pertumbuhan social media sebagai channel fashion. Nah, untuk threats-nya yaitu persaingan ketat dengan produk yang serupa, lalu perubahan tren yang cepat. Nah, selanjutnya adalah buyer persona yang sudah kami lakukan pada 2 orang. Target market kami adalah mahasiswa usia sekitar 20 tahun yang aktif dan peduli pada kenyamanan serta tampilan. Mereka membutuhkan kaos oversize yang nyaman, berkualitas, dan tetap awet untuk aktivitas kampus maupun nongkrong. Nah, selain itu ada juga mahasiswa yang mencari kaos oversize dengan desain unik dan estetik sebagai bentuk ekspresi diri. Nah, permasalahan yang sering mereka hadapi adalah sulit menemukan kaos yang nyaman tapi tidak cepat melar, atau desainnya terlalu mainstream dan kurang menonjol secara visual. Nah, selanjutnya ada tren digital yang relevan. Jadi VJ Studios ini menggunakan 3 platform, yaitu TikTok sebagai media promosi, yang kedua Instagram untuk memperkuat citra brand melalui konten-konten, dan yang ketiga ada marketplace untuk memudahkan belanja. Selanjutnya di sini ada strategi digital marketing. Yang pertama ada content marketing, dan yang kedua ada social media marketing. Selanjutnya, saya akan menjelaskan strategi kampanye digital untuk VJ Studio secara terstruktur. Pertama, kampanye ini dimulai dari perencanaan konten, di mana VJ Studio akan mengunggah 8 konten per bulan dengan berbagai format seperti foto, video, carousel, reels, dan stories. Semua konten disusun konsisten dengan identitas brand, mencakup tema edukasi, promosi, testimoni pelanggan, dan tips. Selanjutnya, strategi ini diperkuat dengan pemilihan Instagram sebagai platform utama karena sifatnya visual, cocok untuk fashion, dan memiliki audiens muda yang sesuai dengan target brand. Fitur interaktifnya juga membantu meningkatkan engagement dan kedekatan dengan konsumen. Lalu, kampanye digital menggunakan tagline
Cultural Simple yang menggambarkan karakter VJ Studio. Menggunakan hashtag seperti Cultural Simple dan VJ Studio mendukung jangkauan. Sementara positioning brand diarahkan pada gaya santai, autentik, dan modern. Berikutnya, konten kalender disusun dalam 3 fokus utama, yakni promotion untuk menampilkan produk dan promo, entertainment untuk meningkatkan interaksi melalui konten ringan dan tren, serta production knowledge untuk mengedukasi audiens mengenai bahan dan perawatan produk. Setelah itu, mockup konten ditampilkan sebagai gambar visual sebagaimana feed dan materi konten video studio antara secara konsisten. Kemudian, estimasi anggaran kampanye dijelaskan melalui kombinasi konten organik dan iklan berbayar dengan biaya iklan yang cukup terjangkau, mulai dari 16.000 hingga 20.000 per hari. Dan akhirnya, seluruh rencana ditutup dengan timeline pelaksanaan selama 4 minggu, mulai dari publikasi awal, distribusi konten yang konsisten, hingga evaluasi di akhir kampanye. Keseluruhan strategi ini dirancang untuk memperkuat identitas VJ Studio dan meningkatkan brand awareness secara optimal. Berikutnya ada pembagian tugas tim di mana Damar membuat 2 video reels, admin sosmed, dan juga tag aset konten, Felicia menjadi tim brief dan juga desain feed Instagram, dan saya sendiri Claudia menjadi pembuat konten plan, konten brief, dan juga desain feeds, lalu Vika membuat konten brief dan juga feed Instagram. Berikutnya ada reach and impression. Pada awareness and traffic terjadi peningkatan dalam 30 hari terakhir, di mana VJ Studio mencatat kenaikan signifikan menjadi pada data ini, namun hanya 2 klik link yang terjadi sehingga CTA bio perlu dioptimalkan lebih lanjut. Lalu demografi audiens yang jelas dan terarah terjadi dan audiens yang dijangkau didominasi oleh laki-laki yang mayoritas berusia 18-24 tahun dan juga hampir seluruhnya dari Indonesia, terutama bagian Jakarta dan Tangerang. Lalu di sini ada engagement rate, meski awareness naik secara pesat, interaksi masih rendah. Minimnya komentar menunjukkan audiens cenderung hanya memberikan apresiasi ringan tanpa banyak terlibat dalam percakapan dan juga feedback mendalam pada komentar yang ada. Lalu pada konten foto telah mendominasi dengan 80,8% jangkauan dan juga 69,8% interaksi. Selanjutnya ada evaluasi dan pelaporan hasil dari kelompok kami di mana kampanye pada 10 November sampai 7 Desember menunjukkan performa kuat dan konten November menjadi yang paling banyak ditonton. Kampanye ini berhasil meningkatkan awareness meski komentar masih rendah sehingga interaksi perlu terus didorong. Berikutnya ada ringkasan strategi digital marketing. Kampanye bertujuan meningkatkan awareness, identitas digital, engagement, dan juga penjualan melalui Instagram, TikTok, dan juga Shopee dengan 8 konten per bulan pada pilar promotion, entertainment, dan juga product knowledge. Kami mengusung tema Cool Style Simple, di mana Face menampilkan gaya simple modern dengan visual natural dan Gen Z, di mana kampanye ini dijalankan melalui konten organik dan iklan berbayar selama 4 minggu, yang hasilnya performa dan engagement meningkat. Terakhir, di sini ada saran dan juga rekomendasi dari kami. Yang pertama, optimalkan TikTok, keranjang kuning, affiliates micro-influencer, lalu konsisten upload reel, penjelasan konten Shopee dengan video try-on, lebih interaktif di TikTok dan juga Instagram, gunakan ads berbayar. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan, semoga penjelasan ini bermanfaat. Terima kasih.